Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini kita ketemu lagi di pembelajaran matematika dengan materi yang baru dong pastinya. Materi apa yang akan kita bahas hari ini? Itu masih berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas konsepnya, kemudian contoh soalnya juga, jenis segitiga, dan juga triple Pythagoras ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas atau kita akan mempelajari mengenai penggunaan dan penerapan teorema Pythagoras ya. Nanti penggunaan teorema Pythagoras ini akan digunakan untuk bangun datar, bangun ruang, dan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu penerapan teorema Pythagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Nanti baru kita akan mempelajari penerapan teorema Pythagoras pada soal cerita di kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 5 yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dari ayat tersebut itu diketahui matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya. Nah, begitupun pada Pythagoras. Pythagoras ini dapat digunakan untuk mencari sisi miring, kemudian sisi alas, sisi tegak, maupun menghitung masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiringan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu salah satu contohnya. Oke, nanti kita akan mengetahui juga maksud dari diagonal, kemudian sisi atau rusuk, kemudian bentuk bangun datar dan bangun ruang, rumus keliling bangun datar, rumus luas bangun datar, dan juga kita akan mengenal apa itu diagonal bidang dan diagonal ruang. Ya, ini mungkin sebagian sudah dipelajari di kelas 7 ya, mengenai diagonal, kemudian bangun datar, ya, rumus keliling dan luas bangun datar itu sudah dipelajari. Yang belum dipelajari hanya bangun ruang. Oke, yang pertama kita harus mengenal dulu atau mengingat kembali apa saja bentuk-bentuk dari bangun datar, yaitu ada persegi, kemudian persegi panjang, jajar genjang, segitiga, trapesium, belah ketupat, lingkaran, kemudian pentagon atau segi 5, kemudian heptagon yaitu segi 6, heksagon segi 6 juga, dan oktagon yaitu segi 8 ya, heptagon segi 7. Nah, di mana di dalam bangun datar ini pasti memiliki unsur-unsur, yaitu contohnya di dalam bangun datar persegi panjang ada sisi, ada titik, sudut, dan ada juga diagonal. Sama seperti di bangun datar yang lain, juga memiliki sisi, titik, sudut, dan diagonal. Diagonal, ada yang tahu apa itu diagonal? Diagonal itu adalah suatu garis yang ditarik dari satu sudut ke sudut seberangnya ya. Sudut seberangnya ini contohnya A ke D. A ke D itu adalah namanya diagonal. Contoh lain, sudut B ke sudut C itu adalah contoh dari diagonal ya. Jadi diagonal itu adalah garis yang ditarik dari sudut satu ke seberang sudut yang lain. Itu namanya diagonal. Jadi dia tidak lurus ditarik sudutnya. Misalnya A ke C itu bukan diagonal, itu namanya adalah sisi. Jadi diagonal itu seperti bentuknya adalah garis miring, di mana dia menghubungkan antara titik sudut satu dengan titik sudut yang lain. Itu adalah diagonal. Dia akan membentuk garis miring. Oke. Nah,
Selanjutnya kita akan mengingat kembali rumus keliling dan luas pada bangun datar. Masih ingat nggak nih? Namanya persegi. Kelilingnya rumusnya adalah K sama dengan 4 dikali sisi. Luasnya rumusnya sisi dikali sisi. Kalau persegi panjang, rumus kelilingnya adalah 2 dikali P ditambah L. Sedangkan untuk rumus luasnya yaitu panjang kali lebar. Jajar gencang, rumus kelilingnya itu adalah A tambah B tambah C tambah D. Sedangkan luasnya itu alas kali tinggi. Rumus segitiga, rumus kelilingnya adalah A tambah B tambah C. Dan luasnya adalah setengah alas dikali tinggi. Nah, untuk menghitung keliling sebenarnya itu mudah, yaitu cukup kita jumlahkan semua panjang sisinya. Itu ya, kita jumlahkan saja. Kalau sisinya ada 3, oh berarti sisi-sisinya yang di samping ya. Kalau yang di tengah atau yang membentuk diagonal itu bukan sisi ya. Jadi keliling itu cukup dijumlahkan semua sisinya ya. Diingat kembali. Kemudian ada belah ketupat. Belah ketupat itu bentuknya seperti ini ya, masih ingat ya, ada diagonal 1 dan ada diagonal 2. Rumus kelilingnya A tambah B tambah C tambah D karena sisinya ada 4. Kemudian rumus luasnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Layang-layang, rumusnya sama seperti belah ketupat, kelilingnya A tambah B tambah C tambah D. Sedangkan rumus luasnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Rumus trapesium, rumus kelilingnya adalah A tambah B tambah C tambah D. Sedangkan rumus luas trapesium adalah A tambah B dibagi 2 dikali T. Atau setengah A tambah B dikali T ya. A itu bisa sisi alas, bisa juga sisi atas ya. Jadi A tambah B itu artinya sisi yang di bawah dan sisi yang di atas kita jumlahkan, kemudian dibagi 2 dan dikali tingginya. Lingkaran, rumus kelilingnya yaitu 2πr, sedangkan rumus luasnya adalah πr dikali r ya, atau πr kuadrat. Ini adalah rumus-rumus keliling dan luas pada bangun datar. Nah, gimana kalau misalnya kita aplikasikan ke dalam contoh? Nah, contohnya di sini ada apa sih? Perhatikan gambar trapesium. Oh, berarti ini sangat berkaitan dengan trapesium. Diingat kembali rumus keliling dan luas dari trapesium. Ada trapesium A, B, C, D, di mana panjang AD-nya 15, kemudian panjang AB-nya 33, dan panjang BC-nya adalah 25. Pertanyaannya, tentukan keliling dan luas trapesium tersebut. Tadi masih ingat, rumus keliling adalah tinggal dijumlahkan semua sisinya. Tapi ketika kita lihat, ternyata ada BC yang belum diketahui panjangnya. BC ini sebagai sisi apa? Sisi alas kah? Sisi tegak kah? Atau sisi atas? Sisi apa? Sisi miring. Nah, karena dia BC itu merupakan sisi miring, di sini kita harus bisa menerapkan teorema Pythagoras. Oh, sisi miring. Berarti kita harus mencari panjang BC dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita harus tarik dulu suatu garis yang membentuk garis tinggi ya. Garis tingginya ini adalah tinggi. Ada CE, kita tarik saja C ke E, di mana panjangnya pasti sama dong kayak AD ya, karena dia sejajar atau bersebelahan. Oh, 15 cm. Sedangkan panjang BE-nya 8. Kok bisa 8? Oke. Kita ketahui untuk mencari keliling dan luas, kita perlu mengetahui semua panjang sisinya. Karena BC-nya belum diketahui, makalah kita harus cari panjang CE dulu. Nah, panjang CE itu kan sama dengan panjang AD 15. Oh, berarti 15. Dan panjang EB itu adalah panjang AB yang ini
pasti dikurangi sama 25. Karena ini kan dipotong, berarti 33 dikurangi 25 sama dengan 8 panjang. Jadi 8 itu diambil dari 33 jumlah total dikurangi dengan jumlah sisi yang paling atasnya itu 25. Ya, itu. Sehingga nanti kita akan menemukan segitiga CEB ini loh, CEB, segitiga siku-siku CEB ya. Ini kita bisa lihat CEB, di mana sisi tegaknya 15 dan sisi alasnya 8 cm. Oh, BC-nya itu yang akan kita cari. Berarti karena di sini CE-nya sebagai A, sisi tegak dan 15 cm, kemudian BE-nya sisi alas yaitu panjangnya 8 cm, sedangkan BC-nya itu sebagai C, artinya sisi miring. Oh, tinggal kita gunakan aja untuk mencari BC itu, kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, kita substitusi ini atau kita tulis rumusnya BC kuadrat. Kenapa BC kuadrat? Karena yang di depan harusnya sisi miring. Jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, gitu kan. BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah BE kuadrat. Tinggal kita substitusi nilainya, angkanya. BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat hasilnya 225, sedangkan 8 kuadrat yaitu 64. Kalau kita jumlahkan hasilnya yaitu 289. Oke, karena ada kuadrat, masih ingat kuadrat itu harus berubah menjadi akar ya kan. Menjadi BC sama dengan akar dari 289, yaitu akar kuadrat 289 adalah 17. Nah, dari sini kita temukan bahwa panjang BC adalah 17 cm. Diingat ya, panjang BC 17 cm. Barulah kita akan cari berapa keliling dan luasnya. Kita akan mencari keliling dulu, karena panjang AD 15, panjang BC itu 25, panjang AB itu 33, panjang CE sebagai tinggi itu 15, dan panjang BC yang tadi sudah ditemukan itu adalah 18, maka kita dapat mencari keliling dan luasnya. Kita cari dulu. Ingat, keliling adalah semua sisi dijumlahkan kecuali tingginya ya. Tambahkan semua panjang sisi kecuali panjang tingginya tidak perlu kita jumlahkan ya. Sisi berarti yang ada di samping-samping nih. Oh, berarti K sama dengan S tambah S tambah S tambah S, ada 4 kali ya. Berarti 15, sisinya berapa aja? 15 tambah 25 tambah 33. Oke, maaf. Tambah 33 tambah 17. Maka hasilnya berapa? Yo, ada yang tahu nggak? Ya, hasilnya adalah, karena ini salah berarti harusnya berapa? Harusnya dia adalah 90 cm ya. Maaf ya, Ibu ada yang salah ternyata. Ya, karena ini sisi AB itu berarti 33. Oke, sip. Itu adalah keliling. Yang kedua yaitu kita akan mencari luas trapesium. Rumusnya adalah A tambah B dibagi 2 dikali D. Kita substitusikan. A-nya tadi kan 33. Nah, terus B-nya 25. Ini B. Ya, kenapa? Karena AB-nya itu ada di bawah dan DC-nya itu ada di atas. Artinya A tambah B. Dibagi 2 dikali 15. Hasilnya adalah 58/2 dikali 15. 58/2 hasilnya adalah 29 dikali 15, hasilnya menjadi 435 cm persegi. Bedanya kalau keliling itu cukup cm, sedangkan kalau luas itu harus menggunakan cm persegi. Dari
penghitungan di atas, kita dapat peroleh bahwa keliling trapesiumnya yaitu 90 cm dan luasnya adalah 435 cm persegi. Gitu teman-teman, mudah kan? Oke, next kita akan ke soal selanjutnya, masih di bangun datar. Contoh soal yang kedua yaitu kita perhatikan dulu apa sih? Oh, ternyata ada gambar seperti ini. Ini kalau kita lihat di sini ada dua bangun datar ya, yaitu bangun datar segitiga dan bangun datar trapesium. Diketahuinya panjang ED-nya itu 17, DC-nya 12, AB-nya 20 dan AD-nya 16 cm. Tentukan luas A, B, C, D, E. Oh, berarti luas dari dua bangun ini. Ada dua, gimana caranya ya? Kalau ada dua seperti ini, kita harus cari satu-satu dan kita lihat dulu kira-kira bangun datar apa. Kalau kita lihat di sini, dia adalah trapesium. Sedangkan kalau ini adalah segitiga sama kaki. Oke, kita coba. Penyelesaiannya yaitu dari gambar tersebut terdapat dua bangun datar, yaitu segitiga sama kaki dan trapesium, di mana panjang AD-nya adalah 16 cm. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat AD itu 16. Kalau kita bagi 2 menjadi 8 dan 8. Oke. Nah, segitiga sama kaki ADE itu belum diketahui tingginya, yaitu EO-nya kita belum ketahui. Ya, karena nanti untuk mencari luas segitiga dan luas trapesium itu dipisah. Berarti kan luas segitiga itu kan kita harus punya tinggi, ya kan? Karena rumusnya adalah setengah alas dikali tinggi. Ya, maka nanti akan terbentuk segitiga EOD, yaitu jadi seperti ini. EOD, di mana yang sehingga harus dicari terlebih dahulu teorema Pythagoras dari segitiga DOE. Ya, OD-nya kok bisa 8? Karena ini kan AD itu jadi 1, 16. Ya, kalau kita bagi 2 menjadi 8 cm dan sisi miringnya itu ED. Berarti yang belum ada OE. OE itu sebagai apa? OE itu sebagai EO itu sebagai sisi tegak. DO-nya yaitu 8 cm sebagai alas dan DE-nya sebagai sisi miring yaitu 17 cm. Kita akan mencari dulu EO dulu nih. DE kuadrat sama dengan EO kuadrat ditambah DO kuadrat ya, karena sisi miring pasti harus selalu di depan. DE-nya yaitu 17 kuadrat sama dengan EO kuadrat ditambah 8 kuadrat. 17 kuadrat hasilnya 289 sama dengan EO kuadrat ditambah 64 ya, hasilnya dikurangi ya, seperti rumus sebelumnya. Oh, karena mencari EO, karena mencari sisi tegak, maka kita harus kurangi ya. Angka yang besar pasti harus dikurangi dengan angka yang kecil. 289 dikurangi 64, hasilnya adalah 225. Masih sama seperti tadi, ada pangkat 2, berarti harus berubah menjadi akar kuadrat. Akar kuadrat dari 225 adalah 15. Jadi panjang EO sebagai sisi tegak yaitu 15 cm. Ini gunanya buat apa, Bu? Nyari EO kan nanti mau menghitung luas ya. Jadi nanti kita akan mencari luas segitiga dan luas trapesium. Oke, selanjutnya yang kedua, tadi segitiganya sudah. Sekarang kita akan mencari sisi dari BC. Tadi udah beres ya segitiganya. Di sini ketika kita melihat gambar trapesiumnya aja, yaitu ada AB 20 cm, CD 12 cm, DE sama dengan AE yaitu 17 cm, EO-nya 15 cm. Dan AD-nya sama dengan 16 cm ya, itu yang tadi. Oh, ternyata ada sisi BC yang belum diketahui, maka kita akan cari luas segitiga ADE.
Kenapa kok BC-nya tidak dicari? Karena apa? Kalau mencari keliling, maka BC-nya harus dicari. Tetapi karena ini yang dicarinya adalah luas, masih ingat rumus dari luas trapesium? Yaitu A ditambah B dibagi 2 dikali T. Nah, ada nggak sisi miringnya di sini? Nggak ada ya kan, hanya sisi atas dan sisi bawah, kemudian dikali tinggi dibagi 2. Jadi kita bisa langsung mencari luas ABCD. Nah, yang pertama kita cari dulu nih luas segitiga, baru nanti kita cari luas trapesium. Luas segitiga ADE ya. Berarti alas kali tinggi dibagi 2. Artinya AD dikali EO dibagi 2. Alas kali tinggi AD. AD-nya 16. Kemudian dikali EO. EO-nya 15 dibagi 2. 16 dikali 15 hasilnya adalah 240 dibagi 2. Jadi luas segitiga ADE yaitu 120 cm persegi. Hati-hati kalau untuk luas harus pakai cm persegi. Sudah diperoleh luas segitiga, berarti kita akan cari luas untuk bangun yang kedua yaitu trapesium ABCD ya. Masih ingat luas dari trapesium yaitu alas A tambah B dibagi 2 dikali tinggi, atau kalau di sini A-nya sebagai AB ditambah B-nya sebagai CD dibagi 2 dikali tinggi ya. Atau atas bawah, atas tambah bawah dibagi 2 dikali tinggi. Atas boleh, atau kalau kebalik boleh nggak Bu? Boleh. Ini 20 berarti 20 ditambah 12 dibagi 2 dikali tingginya yaitu 16. Jadi nanti kita tidak perlu mencari CB ya, karena ini mencari luas. Kalau mencari keliling maka harus dicari dulu panjang BC-nya. 20 tambah 12 yaitu 32 dibagi 2 dikali 16. 32 dibagi 2 hasilnya 16 dikali 16 yaitu 256. Jadi luas trapesium ABCD adalah 256 cm persegi. Nah, karena tadi yang dipertanyakan adalah luas dari ABCDE, maka kita jumlahkan saja luas segitiga dan luas trapesium, yaitu luas dari segitiga ADE dan luas dari trapesium ABCD. Hasilnya adalah 120 ditambah 256. Kalau dijumlahkan menjadi 376 cm persegi. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas ABCDE adalah 376 cm persegi. Kayak gitu. Ribet nggak? Ribet ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari penerapan teorema Pythagoras pada bangun ruang. Di dalam bangun ruang ini kita tidak perlu mengetahui apa itu volume, ya rumus-rumusnya. Kita cukup mencari panjang diagonal bidang maupun diagonal ruang. Ya, ingat-ingat lagi nih. Di dalam bangun ruang ada gambar-gambarnya, itu salah satunya adalah limas, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan prisma. Oke, bedanya apa sih limas sama prisma? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau limas, dia ujungnya lancip. Kalau prisma seperti bentuk atap rumah ya. Nah, tergantung alasnya. Jadi alasnya bisa segi 4, kemudian bisa segi 3, kemudian juga bisa segi 5 dan yang lainnya ya. Ini adalah pelajaran SD ya. Nanti bisa dicari-cari nih. Oh, bedanya apa sih? Limas itu bentuknya apa aja? Ya. Kalau limas itu seperti piramida, kalau prisma itu seperti
Kalau prisma segitiga seperti atap rumah. Jadi tergantung alasnya. Oke. Kemudian kita harus tahu nih mana yang namanya diagonal ruang dan diagonal bidang. Kita harus bisa membedakan. Kalau diagonal bidang atau diagonal sisi itu adalah garis atau garis diagonal yang berada di sisi dari bangun ruang. Sedangkan kalau diagonal ruang yaitu garis. Ya, garis yang menghubungkan antara sudut satu dengan sudut yang lainnya yang berseberangan tetapi ada di dalam bangun ruangnya itu ada di dalamnya. Ya, ruangannya ada di ruangannya. Kalau diagonal sisi berarti ada di samping-sampingnya. Di sini kita lihat, perhatikan gambar limas. Oh, ini adalah gambar limas. Ya, kita lihat di sini gambar limasnya, yaitu limas persegi atau segi 4 karena alasnya berbentuk persegi. Ya, dimana di sini ada limas A, B, C, D, E. Dan pertanyaannya yaitu limas tersebut memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya berarti 14 cm. Berarti ini setiap sisinya panjangnya itu 14 cm untuk alas dan tinggi limasnya yaitu 24 cm. Berapakah panjang dari EG? Nah, kalau misalnya kita lihat ternyata EG ini membentuk garis miring atau sisi miring. Ya, kemudian kalau kita lihat lagi ternyata untuk mencari EG ini dapat kita tarik garis untuk membentuk bangun datar segitiga siku-siku. Ya, yaitu nanti akan menjadi segitiga E kemudian H kemudian G. Ya, EHG. Ini akan ada segitiga EHE dengan panjang EH artinya panjang tinggi. Ya, ini adalah tinggi. Nah, tingginya yaitu 24 cm dan sisi alasnya yaitu 7 cm. Kok bisa 7 cm? Dapat dari mana? Oke, kita lihat di sini. Panjang AB kan tadi 14 cm. Ternyata panjang HG itu adalah setengahnya dari panjang AB. Maka di sini panjang HG sama dengan setengah dikali AB. Panjang AB-nya 14 cm, maka kalau dibagi 2 diperoleh panjang HG-nya yaitu 7 cm. Maka nanti di sini adalah 7 cm. Nah, karena kita akan mencari panjang EG, ternyata EG itu adalah sisi miring. Nah, kalau kita berpikir sisi miring, oh kita bisa gunakan teorema Pythagoras, maka nanti dapat dicari panjang EG sebagai sisi miring atau C kecil ya. Rumusnya yaitu EG kuadrat sama dengan EH kuadrat ditambah HG kuadrat. Sudah pasti yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya ya, masih sama. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, itu rumusnya satu aja. EG kuadrat belum diketahui, kita tulis lagi sama dengan EH. EH-nya yaitu 24 cm. 24 kuadrat ditambah HG-nya 7 kuadrat. Kalau kita kuadratkan 24 kuadrat hasilnya 576 dan 7 kuadrat hasilnya 49. Kalau kita jumlahkan maka EG kuadrat mendapatkan hasil 625. Ingat kalau ada pangkat 2, kalau ada kuadrat maka harus kita rubah ke dalam bentuk akar kuadrat, yaitu akar dari 625 hasilnya adalah 25. Diperoleh EG-nya yaitu sama dengan 25 cm. Jadi, karena yang ditanyakan hanya EG saja, maka dapat disimpulkan panjang EG yaitu 25 cm. Itu teman-teman, cukup mudah ya ini untuk penerapan bangun ruang pada teorema Pythagoras.
Oke, selanjutnya yaitu penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di awal dijelaskan bahwa penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pasti berkaitan dengan kemiringan, sisi miring. Ya, kemiringan atau bisa saja lebar atau bisa saja tinggi, ya. Misalnya ada tangga, kita senderkan ke tembok, kemudian kita cari berapa sih kemiringan tangga atau berapa sih jarak antara ujung tanah ke tembok, gitu. Ujung tanah yang tangga ke tembok. Tapi di sini contohnya yaitu contoh lainnya seperti ini. Tinggi sebuah layar televisi berukuran 9 inci. Diagonal televisi tersebut berukuran 15 inci. Berapa lebar layar televisi tersebut? Nah, kita harus gambarkan dulu sebuah televisinya nih. Pura-puranya ada televisi. Dia bentuknya itu adalah persegi panjang. Terus dia punya diagonal. Nih, contohnya seperti ini. Ini pura-puranya televisi. Bentuknya persegi panjang. Kita bisa tuliskan di sini sisi A, B, C, D dengan tingginya itu 9 inci dan diagonalnya 15 inci. Dari gambar di atas dapat terbentuk segitiga ACD. Kenapa bisa? Karena dia membentuk suatu segitiga siku. Karena yang ditanyakannya lebar, maka kita akan mencari panjang dari CD. Ya. Dengan AC-nya itu tinggi dan AD-nya yaitu sisi miring. Oke, karena mencari lebar, kalau kita lihat lebar yaitu CD sebagai sisi alas, maka dapat kita gunakan teorema Pythagoras yang rumusnya yaitu masih sama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AD-nya, AD artinya sisi miring, sisi miringnya 15 cm, berarti 15 inci berarti 15 kuadrat. AC-nya 9 berarti 9 kuadrat ditambah CD kuadrat. 15 kuadrat hasilnya 225 sama dengan 9 kuadrat 81 ditambah CD, karena CD adalah yang dicari. Nah, karena dia mencari CD atau mencari sisi alas, maka dia harus dikurangi, yaitu sisi miring dikurangi sisi tegak. Jadi hasilnya tinggal dipindahkan saja. 225 dikurangi 81. Maka CD kuadratnya sama dengan 144. CD sama dengan, seperti biasa, harus dirubah menjadi akar kuadrat, yaitu akar dari 144 adalah 12. Nah, udah ketemu CD-nya adalah 12 inci, yaitu sebagai sisi alas. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa lebar televisi yaitu 12 inci. Gitu. Ini adalah penerapan kehidupan sehari-hari pada teorema Pythagoras. Mudah ya? Oke, contoh yang kedua. Nah, yang kedua ini contohnya adalah Pak Dani memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 12 meter dan 16 meter. Dia ingin memasang pagar yang mengelilingi tanah tersebut. Dia juga ingin memasang pagar tersebut secara diagonal, sehingga tanahnya dapat dibagi dua secara diagonal. Tentukan total panjang pagar yang dibutuhkan. Nah, di sini kita harus gambarkan seperti televisi yang tadi. Misalnya ada tanah bentuknya persegi panjang, kemudian ada diagonalnya. Ukuran panjangnya yaitu 12 meter dan lebarnya yaitu 16 meter. Bu, kalau kebalik boleh nggak? Boleh. Kita akan mencari panjang diagonal yaitu AD, yaitu sebagai sisi miring. Ya, sisi miring ini Bu salah. Nah, mencari sisi miring dapat digunakan teorema Pythagoras, itu AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AD-nya belum diketahui, tulis lagi. Sama dengan AC kuadratnya yaitu 12
meter berarti 12 kuadrat. Kemudian CD-nya yaitu 16 meter, berarti 16 kuadrat. Kalau kita kuadratkan hasilnya menjadi AD kuadrat sama dengan 144 ditambah 256. Nah, kalau dijumlahkan yaitu menjadi 400. Masih seperti tadi sama, karena ada pangkat 2, maka harus kita rubah ke dalam bentuk akar kuadrat. Akar dari 400 adalah 20. Nah, jadi panjang AD-nya atau panjang diagonal tanah tersebut itu adalah 20 meter. Nah, sekarang kita untuk menghitung total panjang pagar, kita harus jumlahkan semua sisinya dan juga diagonalnya. Ya, jadi kita jumlahkan sisinya kan ada 4 ditambah diagonalnya untuk mengetahui panjang pagar yang dibutuhkan Pak Dani untuk mengelilingi tanah tersebut. Ya, panjang pagarnya yaitu ada panjang AC, kemudian CD, kemudian BD, kemudian AB dan juga AD. AD sebagai diagonalnya dihitung ya. Kalau suruh total berarti sama yang dalam-dalamnya. Kalau hanya kelilingnya berarti hanya sisinya saja. Jadi panjang AC yaitu 12, ditambah CD-nya 16, ditambah BD-nya 12, ditambah AB-nya 16, ditambah AD-nya 20. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 76 meter. Bu, pakai persegi tidak? Tidak, karena ini adalah menghitung keliling total panjang pagar yang dibutuhkan. Jadi panjang pagar yang dibutuhkan adalah 76 meter gitu. Ya, terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan di dalam pembelajaran kita hari ini, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat sampai kita tua nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.